warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana murid-murid hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada makan belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Kenapa kok belum makan? Kan belum istirahat, Bu. Nanti, Bu. Oke. Ya, sebelum saya memulai pembelajaran, alangkah baiknya dirapikan dulu bangkunya. Kalau ada sampah bisa disimpan dulu di laci atau di mana, nanti setelah selesai pembelajaran bisa dibuang. Sudah, Bu? Sudah? Udah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bab 1. Sudah download semua kan bukunya? Udah, Bu. Oke. Pada tahu nggak mau belajar apa kita? Akidah akhlak tentang wilayah. Iya, benar. Yang Ya, hari ini judul ya, Bu. Hari ini Ada judul. hari ini kita akan belajar fikih ya. Iya, Yaitu Bu. tentang jinayat. Fokus ah. Pipinya nggak masuk kemarin. Ada yang tahu nggak jinayat itu apa? Yang hukum itu ya, Bu. Hukum-hukum yang mati itu ya, Bu. Kalau nggak tahu, Bu. Bukan, jinayat itu adalah hukum pidana Islam. Oh, budaya Islam. Iya. Nah, di dalam hukum pidana Islam ini macam-macam nih, terbagi lagi menjadi ada 3 pembahasan yang nanti saya akan jelaskan ya. Yang pertama itu pembunuhan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga itu ada kisos. Ada yang tahu pembunuhan itu apa? Matiin orang, Bu. Membunuh orang. Membunuh orang. Ya, kan sekarang ini kan kita tahu ya kasus pembunuhan itu banyak di TV-TV. Tapi kan menurut Islam itu ada hukumnya tersendiri. Kalau misalnya di Indonesia ini kita tahunya pelaku itu hanya di penjara atau dihukum mati seperti itu. Kalau dalam hukum Islam itu nanti kita bahas, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan alat yang tajam maupun yang tidak tajam. Pembunuhan dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada yang bisa nyebutin? Pembunuhan berencana. Ya. Disengaja ya. Iya, Bu. Yang kedua, Pembunuhan tidak disengaja. yang ketiga, Nggak tahu, Bu. yang ketiga itu pembunuhan bersalah. Apa sih pembunuhan disengaja itu? Pembunuhan disengaja itu, jadi orang yang bunuh itu udah punya niat membunuh nih. Contohnya, misalnya A niat nih untuk membunuh si B. Jadi A ini udah merencanakan dari awal, gue pengen ngebunuh si B gitu. Terus dia udah menyiapkan alatnya. Nah, alatnya itu tajam kalau misalnya disengaja. Jadi misalnya dia udah nyiapin pisau, yaudah tuh dia ketemuan sama si B, dibunuh. Nah, itu namanya pembunuhan secara disengaja. Yang kedua itu tidak disengaja. Apa sih tidak disengaja itu kayak gimana gitu? Pembunuhan tidak disengaja itu adalah pembunuhan yang tidak direncanakan dan juga menggunakan benda yang tumpul. Misalnya, contohnya si A lagi main bola nih sama si B. Nah, terus si A ini nendang bola ke si B, ngoper lah. Kan bola ini kan nggak tajam ya. Bola ini kan nggak tajam, terus ditendang lah sama si A. Kena kepalanya si B. Nah, si B ini meninggal. Kan itu si bola ini kan nggak, sifatnya itu kan halus ya, maksudnya nggak bisa membunuh seseorang kan kalau misalnya orang itu kena. Tapi si B ini malah meninggal. Nah, itu pembunuhannya secara tidak disengaja. Lalu pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah itu pembunuhan ada 3 aspek tuh. Yang pertama itu orangnya ini tidak bermaksud untuk membunuh, tapi orang ini tidak merencanakan untuk membunuh, tapi terdapat korban. Lalu kemudian oke,
orang yang dibunuh itu bukan tidak orang yang termasuk tidak orang yang tidak boleh untuk dibunuh. Lalu yang ketiga itu dia tidak bermaksud jahat, tapi karena kelalaiannya orang itu terbunuh seperti itu. Contohnya apa? Misalnya orang lagi berburu burung menggunakan senapan. Dia menembakkan senapannya itu kan tadinya niatnya ke burung, cuman tidak sengaja pelurunya itu mengenai seseorang hingga dia meninggal kayak gitu. Lalu apa sih hukum dari ketiga pembunuhan ini? Nah, hukum yang pertama itu hukum pembunuhan yang disengaja itu ya adalah yang pertama diberikan kisos, yaitu nyawa dengan nyawa, hukuman mati. Lalu apabila keluarganya itu memaafkan, maka hukumannya adalah memberikan diyat atau denda. Kemudian si pembunuh itu melaksanakan kafarat. Sama aja, kafarat itu adalah denda untuk si pembunuh tersebut. Yang kedua, pembunuhan tidak disengaja, hukumnya itu yang pertama itu dia melaksanakan diyat mughaladah atau diyat yang berat. Itu dilaksanakannya 3 tahun dan secara bertahap. Dan itu misalnya setahun itu dia memberikan sepertiga seperti itu. Lalu kemudian yang tersalah dia diberikan hukuman diyat mukhafafah atau diyat yang ringan, sama seperti tidak disengaja, diberikannya secara bertahap selama 3 tahun, secara sepertiga dan seterusnya. Lalu kemudian ada penganiayaan. Apa sih penganiayaan itu? Penganiayaan itu adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan anggota tubuh seseorang atau menghilangkan fungsi anggota tubuh seseorang tersebut. Nah, hukum penganiayaan ini apa? Yaitu kisos. Kisosnya itu kisos penganiayaan. Misalnya ada orang mematahkan tangan seseorang. Nah, itu hukumnya nanti tangan dengan tangan juga kayak gitu. Terus nanti misalnya mata, ya digantinya juga dengan mata. Dia harus dihukum dengan matanya diapain gitu. Kemudian kisos. Kisos itu adalah hukuman. Hukuman ini hukuman yang seimbang, yaitu yang saya bilang tadi, misalnya nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, seperti itu. Kemudian juga kisos orang yang dihukum kisos itu harus ada 4 syarat. Yang pertama itu darahnya itu bersih, yaitu orang yang benar-benar baik, misalnya ulama kayak gitu. Terus kemudian bapak jika membunuh anaknya, si bapak ini gak wajib diberikan hukum kisos kayak gitu. Terus yang ketiga itu kepada orang-orang kafir. Nah, ini tuh orang-orang kafir ini juga terbagi menjadi 2. Ada kafir. Yang pertama kafir yang memberontak kepada kaum muslim, itu wajib untuk dibunuh. Lalu kedua kafir yang istilahnya bersahabat lah dengan muslim, mematuhi apa yang orang-orang muslim itu berikan kayak gitu. Oke, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Iya, Bu. Saya akan tanya ya pada saudara Gina. Gina, pembunuhan itu hukumnya apa? Pembunuhan disengaja. Haram. Iya. Ini yang tadi saya tulis. Pembunuhan disengaja itu diberi hukuman apa? Kisos. Iya, betul. Alvin, kalau pembunuhan tidak disengaja diberikan hukuman apa? Diyat mughaladah. Iya, betul. Oke, sampai di sini pada paham semua kan? Paham, Bu. Seperti biasa, saya akan memberikan tugas sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan tugas untuk merangkum kembali bab yang sudah saya terangkan, lalu nanti dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke, Bu. Saya akan menanyakan satu persatu lagi ya. Iya, Bu. Oke, saya akan absen ya. Dina, Hadiro. Alvin Nur Laila, Hadiro. Nurani Sarikuan, Tira. Marlina, Tira.
Putri Wahidah, Bu. Kenapa dia? Kecelakaan. Kecelakaan, Bu. Oh, kecelakaan. Kita doain cepat sembuh ya. Amin. Udah sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang saya belajar